Halo sahabat dan pencinta koiku, bertemu lagi dengan saya. Oke, bagi yang baru menemukan channel aku ini, silahkan klik subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya. Thank you. Oke, sahabat dan pencinta koiku, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjaga kualitas dan parameter air pada kolam koi kita. Memelihara koi sebenarnya yang terpenting adalah memelihara airnya. Karena ketika kita merawat dan menangani air pada kolam koi kita dengan benar, otomatis koi-koi kita akan tumbuh sehat dan berbahagia. Jadi, untuk para pemula yang baru mulai memelihara koi, kita harus benar-benar memahami kualitas dan parameter air pada kolam koi kita. Karena ketika kita bisa memelihara dan menjaga kualitas air kolam kita, maka air yang sehatlah yang akan memelihara koi-koi kita menjadi tumbuh dengan baik. Dan faktor penyebab koi-koi kita cepat terserang penyakit dan mati adalah buruknya kualitas air pada kolam koi kita. Nah, sahabat dan pencinta koiku, untuk menjaga kualitas dan parameter air kita secara reguler dan setiap hari, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut ya guys. Pertama, memelihara ikan koi memang sangat menyenangkan ya guys. Apalagi ikan koi banyak sekali jenis dan motifnya. Jadi, terkadang kita hanya beli dan membeli terus tanpa memikirkan kapasitas kolam koi kita. Jangan seperti itu ya guys. Jadi, selalulah perhatikan dan pertahankan populasi ikan koi kita agar tidak sampai overpopulasi, yang akan dapat mengakibatkan turunnya kualitas air akibat sistem filterasi kolam tidak mampu membersihkan kotoran ikan yang terlalu banyak. Kedua, jangan memberikan makan ikan terlalu berlebihan. Berikanlah pakan sesuai kemampuan filterasi kolam koi kita. Jangan memaksa memberikan pakan berlebih ketika filterasi kolam koi kita tidak mampu menyaring kotoran ikan secara maksimal lagi. Bukannya ikan akan cepat bulky atau besar, malah akan memperburuk kualitas air dan ikan pun justru akan menjadi sakit dan mati. Karena ketika sistem filterasi tidak mampu menyaring kotoran dengan baik, hal ini akan menurunkan kualitas air akibat sisa makanan dan kotoran yang merangsang peningkatan kadar amoniak. Biasanya, tampak pada air terlihat berwarna kekuningan dan pada pancuran air terlihat berbusa. Ini disebabkan karena banyaknya kandungan bahan organik dan amoniak yang terlarut di dalam air. Nah, sebaiknya hati-hati ya guys, jangan terlalu nafsu untuk membuat ikan tumbuh menjadi cepat besar. Ketiga, ganti air sebagian secara periodik atau dripping air setiap hari. Karena secara prinsipal, semakin sering kita mengganti air dengan volume sedikit, lebih baik daripada mengganti air dengan volume besar, tetapi frekuensinya lebih jarang. Oke, bagi para pemula ini sangat penting ya. Air kolam koi itu tidak bisa kita pakai secara terus-menerus yang sudah ada di dalam kolam koi kita. Walaupun kita sudah memakai sistem filterasi, jadi kita tetap harus mengganti air kolam koi kita dengan yang baru secara berkala atau bertahap. Tapi, jangan pernah mengganti air kolam secara total ya guys. Keempat, bersihkan filter secara berkala. Setidaknya seminggu sekali secara bergantian. Misalnya, minggu pertama kita membersihkan chamber pertama, lalu minggu kedua kita membersihkan chamber kedua, dan seterusnya. Tapi jangan membersihkan chamber filter biologis kita ya guys, terkecuali keadaan terdesak atau mengalami penyumbatan pada pipa. Yang kelima, selalu menjaga kadar oksigen terlarut atau DO agar selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan kita di dalam kolam. Ciri-ciri ikan yang kekurangan oksigen, biasanya ikan selalu muncul di permukaan dengan nafas yang termahap-mahap atau selalu diam di permukaan air terjun dan sedikit bergerak atau malas bergerak. Jadi, kita harus selalu meletakkan alat pompa udara atau aerator yang sesuai dengan kapasitas air di dalam kolam koi kita dengan tepat ya guys. Yang keenam, menjaga kestabilan pH pada kolam koi kita. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. pH rendah berarti air cenderung asam, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Karena
kuman, bakteri, dan jamur akan lebih cepat berkembang pada kondisi air yang asam atau pH yang rendah. Dan pH yang terlalu tinggi akan mempercepat perubahan amonium menjadi amoniak yang bersifat beracun. Dan faktor utama yang menyebabkan perubahan nilai pH di dalam kolam koi kita adalah curah hujan. Dan cara menangani kolam koi pada saat musim hujan sudah ada di video yang sebelumnya ya guys. Bisa dicek pada link di atas. Yang ketujuh, ukur secara berkala TDS pada kolam koi kita. TDS adalah Total Dissolved Solid atau kandungan-kandungan zat padat atau mineral pada air kolam koi kita. TDS sangat baik untuk perkembangan warna pada ikan koi kita. Namun, TDS sangat tergantung pada sumber air yang kita miliki di daerah kita masing-masing. Jika sumber air kita memiliki TDS yang tinggi, kita tidak perlu bersusah payah menurunkannya ya guys, karena memerlukan effort atau biaya yang sangat besar. Jadi, kita cukup menjaga agar TDS tidak terlalu jauh dari sumber air yang kita miliki. Dan TDS kolam koi yang baik biasanya berada di kisaran 155 sampai 390 ppm. Oke, jadi itu ya guys, beberapa syarat atau cara untuk menjaga kualitas dan parameter air pada kolam koi kita. Jadi, apa saja informasi yang sudah aku berikan semoga bisa menjadi masukan dan juga bisa bermanfaat untuk para pecinta koi di seluruh Indonesia. Oke, sahabat dan pecinta koiku, bagi yang suka video aku ini silahkan klik like dan jangan lupa subscribe ya guys, agar aku selalu bersemangat untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat di dunia perkoian. Oke guys, sampai di sini dulu ya, and bye bye.